Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jamaah tarkib dan tafsir yang saya muliakan, marilah kita awali kajian kita malam ini dengan baca Ummul Kitab bersama-sama. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulam. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Alhamdulillah, malam ini kita disehatkan Allah Subhanahu wa taala mengkaji kitabullah Al-Quranul Karim. Semoga yang kita lakukan malam ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah tafsir yang saya muliakan, malam ini Bu Nuriyah dengan Bu Zahara Ahmad ya, Bu ya. Eh, Lagi perjalanan ya, benar Bu Halimah? Ya Pak Oh, Musafir. baik. Jadi ini kita lanjut aja ya. Ya Pak. Oke, baik. Malam ini saya spesial ingin mengajak ibu-ibu semua membahas tentang masa depan. Apa Bu Syarifah Tolha masa depan kita? Bu, Bu Masa depan kita, apa? apa yang kita perlu adalah dunia dan akhirat. Jadi Ah, apa yang kita cari di dunia itu untuk akhirat. oh, gitu. Ya, betul. Oke, betul. Betul Ustaz? Masa masa depan kita akhirat, betul ya, Bu Ya, Syarifah Tolha? akhirat. Iya, masa depan kita akhirat. Hmm. Akhirat itu dimulai dari mana, Bu Syarifah? Akhirat itu dimulai um, apa yang kita apa saja yang kita anu pun kita kena ingat akhirat sebab akhirat itu nanti pada waktu kita tidak ada tu maknanya kita ada di akhirat lah. Dia mula Oh, dari dunia. Masa kita lahir aja dia dah mula. Kita kena fikirkan akhirat. iya. Memang ada tu akhirat. Oke, jadi akhirat itu dimulai ketika
Maka ada istilahnya itu kan, oke, kita sekarang ini di usia 50-an. Ada yang 40-an, Bu Iman ada 40-an, Tak ada Ustaz, dah 60 Ustaz. 50, Bu Lima, Syarifah 50, 60 Dah Ustaz, 60 bukan ke atas. 60. 50. 60, dah tua Ustaz. Alhamdulillah Bu Kita sini Syarifah banyak. Radiah hadir ini. Semua dah 60. Bu Halimah benar 50-an? 60-an Pak, sudah 60 Oh, sen ke atas. 60-an. Oke. Ya, 60 sen. Iya, apakah ibu-ibu ini tahu bagaimana Allah men Allah menyabdakan, memberi sabda. Apa sabda Allah pada usia 40-an, 50-an, 60-an? Apakah ibu-ibu udah tahu? Secara spesifik 40-an itu disebut di Al-Quran. Tapi tadi pertanyaan tadi yang belum terjawab, Bu Syarifah Tolham. Bila kita mula Kapan mulai akhirat? Akhirat itu mulainya kapan? apabila kita uh, apabila matilah Ustaz. Oke. Bila mati mula akhirat. Apabila mati. Baik. Berarti udah siap kita membahas tentang kapan mulai akhirat. Akhirat dimulai pada saat kita mati. Oke, berarti akhirat itu, apakah kematian itu sesuatu yang pasti? Pasti Ustaz. Pasti. Kematian itu pasti. Kematian itu pasti, hanya waktunya yang belum pasti ya. Waktunya belum pasti. Itu hanya Oke, Allah saja tahu. iya, oke, baik. Eh, saya cuma ingin menanyakan dari ibu-ibu yang hadir pada malam ini, apakah ada cita-cita selama hidup di dunia ini yang belum terlaksana? Apakah ada cita-cita ibu, Bu Halimah, Bu Iman, Bu Syarifah, Bu Kamaria, Bu Syarifah Tolha, apakah ada cita-cita ibu yang belum tercapai selama di dunia ini? Ada. Ada ya? Ya. Saya akan tulis. Apa cita-cita yang belum tercapai itu? Bu Halimah, Bagi saya, cita-cita saya mau pandai cakap Arab, Pak. pandai apa? Mau bicara bahasa Arab. Oh, Masya Allah, bahasa Ah, Arab. iya, mau Eh, bicara bahasa Arab saya. kenapa, kenapa sangat pengen bicara bahasa Arab? Pasal dia ada kena mengena dengan Al-Quran. Jadi, lah, pantaslah kalau saya suka nak cakap Arab gitu. Oh gitu. Saya merasa ibu sudah pandai bahasa Arab dengan tarkib. Eh, Artinya ibu dibalik ingin bercita-cita bahasa Arab itu apa yang terkandung di dalamnya adalah Al-Quran. Betul begitu? Iya, Pak. Oke. eh Apakah sampai sekarang kalau menurut saya ibu udah sampai targetnya udah lancar semua. Enggak, Segi- Pak. Jauh lagi, Pak. Masih masih merangkak. Oh Macam mana? gitu. Mm. Oke, baik. Ya, 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 ya. Oke, baik. Alhamdulillah. Jadi ada ternyata bahasa Arab ya. Kalau Bu Syarifah Tolha apa cita-cita yang belum tercapai? Cita-cita yang belum tercapai. Apa Banyak, saja, terserah apa yang di banyak. Mau apakah memahami
Al-Quran lebih dalam lagi. Oke, memahami Al-Quran lebih dalam lagi. Oke, alhamdulillah. Bu Syarifah Radia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada cita-cita yang belum tercapai saat ini sudah usia 60-an? Kalau mungkin salah satunya Ustaz, pastilah saya ingin memahami Al-Quran. Hmm, Oke. Lepas dan ada lagi yang lain-lain lah Ustaz. Oh, gitu. Yang masih belum terkabul, tercapai. Oh, gitu. Tapi salah satunya ialah ya memanglah pastilah setiap kali kita membaca Al-Quran itu kalau kita tak faham macam rasa itulah yang memotivasi untuk memahami itu ya. Oh, gitu. Hmm. Oke. Alhamdulillah. Bu Iman. Saya Ustaz. Saya yang belum tercapai yang paling besar sekali adalah hafal Quran Ustaz. Oh, Masya Allah. Hafal Al-Quran. Pengen ya. Hmm. Yang lain semua sama Ustaz. Bahasa Arabnya lagi pun masih lagi dalam proses belajar tapi belum pandai lagi. Oh, gitu. Alhamdulillah. Masya Allah. Saya minta keterangan kalau saya tanya Bu Kamariah, ada masalah apa Bu Kamariah? Bu Syarifah Tolkah? Hmm. Bu Halimah ya. Kalau saya tanya Bu Kamariah, kenapa? Eh, Beliau sebenarnya sakit, Pak, tapi pasal Oh, Masya dia Allah. sakit yang lama. Kira kita cakap sakit yang lama. Jadi tapi pasal untuk mendengar kuliah Bapak tak masalah mungkin. Oke, 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 baik. Saya paham sekarang. Ya, soalnya selama ini saya nggak begitu jelas. Oke, baik. Jadi beliau sebenarnya, tapi luar biasa ya, beliau ingin mendengarkan kajian tafsir ini ya. Oke, Alhamdulillah, Pak. baik, Alhamdulillah. Jadi gini, kalau yang saya pahami dari yang jawaban ibu-ibu itu, semuanya mengacu kepada Al-Quran. Dan sebenarnya saya sangat bergembira betul dengan jawaban ibu-ibu itu, karena sebenarnya hidup itu nanti di akhirat itu akan ditanya imamnya kalian itu imammu selama di dunia itu apa, siapa gitu. Dan jawaban dari itu adalah imam kita di dunia itu satu Al-Quran, dua Rasulullah. Karena Rasulullah itu contoh bagaimana mengamalkan Al-Quran. Begitu. Jadi menurut saya kalau cita-cita ibu ini sebenarnya intinya itu kalau memahami bahasa Arab, memahami Al-Quran, sebenarnya niat yang tersembunyi dari ibu adalah ingin mengamalkan Al-Quran. Betul demikian? Ya, Pak. Insya Allah, Pak. Alhamdulillah. Saya berdoa kepada Allah semoga ibu-ibu dimudahkan untuk mencapai cita-citanya. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Nah, oke, baik. Kami di dalam kajian yang saya sajikan ini, saya berusaha mencari, meneliti ayat-ayat yang rahasia. Maksudnya yang ayat-ayat yang kira-kira nanti untuk bekal akhirat itu sangat penting gitu. Misalnya malam ini itu tadi kan ujung dari kehidupan ini adalah akhirat. Dan akhirat itu dimulai dari kiamat kecil. Mati itu adalah kiamat kecil. Nah, malam ini saya ingin mengajak ibu-ibu untuk siap memahami proses kematian, detik-detik menjelang kematian, dan bagaimana Allah menyampaikan hal itu
ketika kita mulai usia 40. Coba dibuka surat Al-Ahqaf ayat 15. Bu Syarifah Tolha udah ketemu? Al-Ahqaf ayat 15, surat Al-Ahqaf itu surat Belas Iya, Ustaz. surat Yang Al-Ahqaf itu surat yang ke-46. wawasoinal kan. Ya, 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 betul, betul, betul. betul. Tolong Hmm. dibaca, Bu Syarifah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Syarifah Tolha. Kita akan sedikit membahas Waalaikumsalam, ya. Kita wawasoina itu fi'il apa Bu Syarifah? فعل ماضي Fi'il مبني madi, domirnya مبني على سكون. wasoina Nah, itu domirnya domir mutasil. domir mutasil, ya. Kalau wasoi itu sulasi mujarot apa mazid? Wasoina di dua apa dia sabdu. Sabdu mazid Ustaz. Mazid. Hmm. Mazid, kalau mazid wazannya apa ya? Wazan ketiga. Satu dua wazan dua Ustaz, dia ada sabdu kan. Ya, wazan fa'ala ya. Wazan dua fa'il. Fa'ala yufa'ilu, betul ya? Fa'ilu. Bu Syarifah Tolha. Betul wazan dua. Oke, wasoina itu lafat itu fi'il soheh apa fi'il mu'tal? Wasoi dia wasoya. Jadi dia mau Jadi dia mujarotnya iya Ustaz. wasoya ya. Wasoya. Oke, jadi dia soheh apa mu'tal? Dia mu'tal, dia. Mu'tal. Kalau mu'tal itu ada dua, ada mu'tal di sini adat ilatnya satu apa dua? Ilat, okey, dia ada waw dengan ya kan. Oke, Betul, jadi ada dua ya. dua. Berarti dia kalau wasoya itu namanya mu'tal lafif apa Bu? Mu'tal lafif mafruk. Saya Ya, ingat kan ada lafif makrun dengan lafif mafruk ya.
Wasoya itu kan wawunya dengan ya-nya kan Wow dengan ya. ada, jadi ada shot di tengah yang dia sohe. Hmm. Dia jadi terpisah, ilatnya terpisah. Berarti dia lafif mafruk. Hmm. Kalau insana dia menjadi apa, Bu? Insana jadi maf'ulun bih. Maf'ul bih. Oke. Mansub. Kita lanjut kepada hatta idza balago. Ini yang kita bakal bahas malam ini. Hatta idza balago syutahu. Di sini kan sebenarnya manusia diperintahkan untuk diwasiatkan. Allah mewasiatkan insana untuk ihsan kepada orang tuanya. Disebutkan telah mengandung susah payah, melahirkan susah payah, lalu menyapihnya susah payah, menyusuinya sehingga sampai umur 30 bulan melahirkan. Salasuna syahron. Salasuna syahron. Hmm. Hatta idza balagu asyuddahu. Nah, di sini sebenarnya langsung Allah itu merujuk kepada usia 40, betul? Wa balago arba'ina sanatan. Ini yang saya sebutkan tadi, Allah menyebutkan secara khusus. Wa balago arba'ina sanatan. Kola. Nah, di sini memang ini udah lewat waktunya. Tapi di dalam sabda disebutkan kalau kita belum banyak membaca doa ini, tolong mulai sekarang kita mulai banyak mendoa ini. Ini doa langsung Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi auzi'ni. Ketika usia telah sampai arba'ina sanatan, kola Rabbi auzi'ni an ashkuro ni'mataka lati an amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala solihan tardohu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sekarang memang usia sudah kepala 5, kepala 6. Tapi pada saat 40, kalau itu belum banyak baca doa ini, tolong. Mulai sekarang doa ini dihafalkan dan sering dibaca. Kenapa? Nah, di sini di dalam tafsir disebutkan, menurut Ibnu Jarir, umur 40 itu adalah saat manusia telah sempurna hujjah Allah atasnya. Kejahilan masa mudanya telah berangsur lenyap dan telah tiba saatnya melaksanakan kewajiban dari Allah dengan sungguh-sungguh dan berbakti kepada kedua orang tua. Maaf, saya ingin tanya, siapa di antara ibu-ibu yang kedua orang tuanya masih ada? Bu Halimah masih? Sudah nggak ada Pak, Nggak dua-dua. ada. Iman masih? Ibu aja Ustaz. Oh, Ayah tak ada Masya lagi. Allah, Alhamdulillah masih. Bersama sekarang di serumah dengan Iman? Tidak, dengan abang saya yang tua. Oh, baik. Ya, Bu Syarifah? Saya masih ada ibu di rumah saya. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Ibu Syarifah Radia? Saya dah tak ada kedua-duanya Oh, Ustaz. enggak ada semua. Oke, baik. Yang masih punya kesempatan masih luar biasa untuk Ibu mengamalkan ayat Al-Quran di Al-Ahqaf 15 ini. Jadi disebutkan di sini Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka. Alati an amta. Nah, di sini alati itu Bu Syarifah Tolha, dia menjadi apa dia? Alati an amta. Allati Rabbi kama itu. Jadi dia alati an amta itu dia menjadi sifat. Allati.
menjadi sifat dari nikmata. Karena dia menjelaskan nikmataka yang alati an'amta alayya wa ala walidayya. Nah, di sini artinya alati itu menjadi menjelaskan nikmat, mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada saya, an'amtu alayya wa ala walidayya. Dan selanjutnya wa an a'mala sholihan tardohu wa aslih li fi dzurriyyati. Ini doa semuanya dapat. Semuanya dapat. Kedua orang tua dapat, seluruh handai taulan kerabat kita dapat. Bahkan secara khusus, ini yang nanti kita bahas secara khusus, ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang kedua saya ingin sampaikan dengan ayat ini, kalau selama ini itu belum pernah kita melakukan secara khusus taubat nasuha, maka tolong diingat-ingat sejak 40 kita itu pernah nggak melakukan taubatan nasuha. Ada pengertian khusus tentang taubat nasuha, tapi mungkin kita nggak bahas malam ini. Tapi hanya mengingatkan saja, kalau belum pernah melakukan taubatan nasuha sejak usia 40, nah kita punya kesempatan untuk melakukan taubat nasuha. Jadi dua ya. Satu, menghafalkan doa ini, Robbi auzi'ni dan seterusnya. Yang kedua adalah taubatan nasuha. Maka dalam usia 40 tahun itu, orang berdoa, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk untuk mensyukuri nikmat-Mu yang Engkau berikan kepadaku. Ada penjelasan di sini dalam tafsir, Engkau membuatku mengenal-Mu. Engkau membuatku mengenalmu. Karena kan Allah itu nggak bisa dikenal kecuali Allah sendiri yang bisa menjelaskan tentang dirinya. Aku mengesakanmu atas hidayahmu untukku. Saya mengakui hidayahmu untukku dan kami beramal mentaatimu. Ini sebenarnya pernyataan dari doa tadi. Dan bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan kepada kedua orang tuaku sebelumku, serta nikmat-nikmat lain yang Engkau berikan kepadaku, serta ilham yang Engkau berikan kepadaku untuk mensyukuri itu semua. Jadi, maksudnya dengan ayat ini itu orang itu tergerak pada usia 40-an secara khusus. Doanya yang tadi itu, yang kedua secara khusus dia ini tubtu ilaika. Ini tubtu ilaika. Jadi ini tubtu ilaika itu sebenarnya adalah apa itu taubatan nasuha gitu. Mungkin dalam kesempatan yang akan datang kita akan membahas taubatan nasuha itu kaifiatnya bagaimana sehingga dia dikatakan nasuha itu memenuhi beberapa rukun syarat gitu maksud saya. Jadi memang ada taubat harian, yaitu kalau Rasulullah itu nggak kurang dari istighfar Rasulullah itu nggak kurang dari 70 kali dalam sehari semalam. Tapi itu istighfar harian. Nah, taubatan nasuha itu adalah satu yang yang sengaja dilakukan khusus untuk orang yang berusia 40 ke atas. Baik, di dalam tafsir Ibnu Katsir
Ini Rasulullah menyebutkan kalau ibu sekarang berada di 50-an, kalau 60-an, ini doa Rasulullah untuk orang-orang untuk seperti ibu. Hadis riwayat Utsman, ya, Bi. Hadis riwayat Utsman radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, seorang hamba yang muslim apabila usianya mencapai 40 tahun, Allah meringankan hisabnya. Saya ulang. Seorang hamba yang muslim apabila usianya mencapai 40 tahun, Allah meringankan hisabnya. Dan apabila usianya mencapai 60 tahun, nah ini yang Ibu Halimah Iman tapi sebutkan kita berada di 60-an. Allah apabila usianya mencapai 60 tahun, Allah memberinya rezeki inabah. Apa itu inabah? Inabah itu adalah kembali ke jalannya. Dan apabila usia mencapai 70 tahun, penduduk langit menyukainya. Ini hadis ini kabar gembira semua. Bu Kamaria, Bu Syarifah, Bu Syarifah Radiyah. Ini kabar gembira semua. Dan apabila usia mencapai 70 tahun, penduduk langit menyukainya. Dan apabila usianya mencapai 80 tahun, Allah menetapkan kebaikan-kebaikannya dan menghapuskan keburukan-keburukannya. Ini saya ingin sampaikan ibunya Ibu Syarifah dan ibunya Ibu Halimah itu dapat berita gembira ini, Bu. Ada 70 tahun kah, Bu Halimah, Ibu? Udah, Pak. Betul, ini berita gembiranya. Apabila usia mencapai 70 tahun, penduduk langit menyukainya. Dan apa itu? Dan apabila usianya 80, sudah ada 80, Bu Syarifah, Ibu? Saya sudah 90 lebih. Oh, Masya Allah. Sudah 95. Masya Allah. Saya lanjutkan hadisnya kalau begitu. Dan apabila usianya mencapai 80 tahun, Allah menetapkan kebaikan-kebaikannya dan menghapuskan keburukan-keburukannya. Masya Allah. Tolong sampaikan berita gembira. Dan apabila lewat 90, ini berita baiknya, Bu Syarifah. Dan apabila usianya mencapai 90 tahun, Allah mengampuni semua dosanya yang terdahulu dan akan datang dan mengizinkannya untuk memberi syafaat buat ahli baitnya dan dicatatkan baginya di langit bahwa dia adalah tawanan Allah di buminya. Alhamdulillah. Itu berita gembira. Hadis riwayat Utsman radhiyallahu anhu. Lengkap mulai dari 40, 60, 70, 80, 90. Afwan Ustaz, kalau 80 ke atas, Oke, mas, ibu maaf saya, sebentar. okey. Ada tamu. Bukan main si Radia ni. Membelit ni. Kenapa Ustaz? Kenapa Kak? Cakap 95, terbalik kan tu. Kak, betul. Memang Umi Talha punya Umi Mak dia memang 60, 95. Oh, 5. mak dia. Bagi kan Dia, umur dia dia. salah dia salah dengar tadi. Ustaz tanya umur dia cakap nama umur mak dia. Oh, padan lah. Aku cakap dia umur dia 59, dia cakap 95. Dia membelit lah tu. Subhanallah. Sorry. Salah faham. Hmm. Itu umur ibu saya. Umur saya dah 60 Oh. lebih.
Tak, Ustaz Tadi tanya Ustaz kita. tanya umur Kak Talha, Umur bukan kita. umur Umur Umi. kita. Bukan Kan dia umur cakap Umi. saya ibu-ibu tadi. Ibu-ibu tu kita lah. Nah, kita 60. Maaf, ada tamu barusan. Hmm. Dan Tak saya apa-apa. ulang yang 80 ya. Ya Pak. Dan apabila usianya mencapai 80 tahun, Allah menetapkan kebaikan-kebaikannya dan menghapuskan keburukan-keburukannya. Dan apabila usianya mencapai 90 tahun, Allah mengampuni semua dosanya yang terdahulu dan akan datang, dan mengizinkannya untuk memberi syafaat buat ahli baitnya, dan dicatatkan baginya di langit bahwa dia adalah tawanan Allah di buminya. Itu Bu Halimah. Ya Pak. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Jadi memang betul usia panjang itu berkah dari Allah karena apa? Ada dalam hadis juga yang lain sebutkan eh ada dua orang sahabat. Yang satu itu adalah mati syahid di usia 50 tahun. Kemudian ada sahabat yang lain lagi meninggal, dia usia hampir 70 tahun. Kemudian dikabarkan bahwa yang 70 tahun itu dia derajatnya lebih tinggi ketimbang yang mati syahid. Lalu Rasulullah ditanya, kenapa Rasulullah bisa seperti itu? Oh iya, dia itu dia itu buat yang 50 tahun mati syahid tadi, ini kan dia masih punya waktu 20 tahun untuk memperbanyak amal solehnya, ngajinya, sholat sunnahnya, zikirnya, semua itu dihitung. Itu sebabnya kenapa usia 80, usia 90 merupakan usia yang sangat-sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis di dalam saya kutip itu dari tafsir Ibnu Katsir. Jadi di dalam tafsir itu, Bu, apa itu tafsir dari ayat yang kita baca tadi, surat Al-Ahqaf tadi itu menafsirkan Ibnu Katsir seperti itu. Oleh karena itu, maka ada apa itu eh, peringatan dari Rasulullah tentang dari Yahya bin Habib, Rasulullah bersabda. Nah, di sini yang perlu diingat, Bu, ya. Rasulullah bersabda, aku, ini hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu dari Allah, apa itu? eh, dari Allah, hadis qudsi itu, tapi kalimatnya dari Rasulullah. Kalau Al-Quran kan dari Allah, kalimatnya dari Allah. Kalau hadis qudsi itu maknanya itu sampeyan dari Allah, tapi kalimatnya itu dari Rasulullah. Rasulullah bersabda, Allah tidak menghimpun pada hambaku dua rasa takut. Aku, kata Allah, tidak menghimpun pada hambaku dua rasa takut. Dan tidak pula menghimpun dua rasa aman. Barang siapa takut kepadaku di dunia, maka aku beri rasa aman dia di akhirat. Dan barang siapa merasa aman kepadaku di dunia, maka aku beri dia rasa takut di akhirat. Jadi ini ini kaidah kehidupan yang kita harus paham. Saya ulang, Rasulullah bersabda, aku, kata Allah, tidak menghimpun pada hambaku dua rasa takut dan tidak pula menghimpun dua rasa aman. Barang siapa takut kepadaku di dunia, maka aku beri rasa aman dia di akhirat. Dan barang siapa merasa aman kepadaku di dunia, maka aku beri dia rasa takut di akhirat.
Kan intinya kehidupan akhirat itu kan cuma surga dan neraka kan, ibu-ibu. Ujung kehidupan ini surga dan neraka. Nah, ciri orang yang ahli surga itu ketika di dunianya dia takut kepada Allah. Dan sebaliknya, oleh karena dia takut selama di dunianya kepada Allah, maka ketakutan itu dihilangkan oleh Allah di akhirat. La khaufun alaihim wa la yahzanun. Rahum yahzan. Itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, itu dihilangkan ketakutan karena dia udah takut selama hidupnya, dia udah takut kepada Allah. Kemudian Siti Aisyah itu pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau seringkali mengucapkan doa, ya muqallibal qulub, sabit kolbi ala dinika wa ala taatika, Rasul. Engkau sering sekali doa itu. Jadi kan kan Siti Aisyah Siti Aisyah itu kan cerdas orangnya. Tapi dia nanya, ini sekali-sekali kok Rasulullah itu berdoa, dengar lagi ya muqallibal qulub, sabit kolbi ala dinika wa ala taatika. Nanti dengar lagi begitu, nanti dengar lagi begitu, pagi begitu, siang begitu, malam begitu. Rasulullah menjawab, "Wahai Aisyah, apa yang membuatku merasa aman? Bukankah hati manusia itu berada di antara dua jari dari jari Tuhan yang Maha Kuasa? Jika dia berkehendak membalikkan hati hambanya, maka benar-benar dia balikkan." Inilah kalau ibu-ibu ingat yang pernah saya sampaikan tentang wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Ini yang disebutkan Rasulullah ini tentang yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Yaitu Rasulullah saja itu enggak merasa aman. Karena apa? Karena Allah itu, kata Rasulullah, hati manusia itu berada di antara dua jari dari jari-jari Tuhan yang Maha Kuasa. Dua jari itu kan begini ya, Bu. Jadi hati kolbu manusia itu berada di antara dua jari. Jadi kalau Allah ingin membalikkan, dia balikkan. Selesai, habis dia. Maka dari itu ketakutan Rasulullah bila itu hatinya dibolak-balik. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada umatnya doa yang sering sekali dibaca sehingga Aisyah sering nanya, ya muqallibal qulub, kata Rasulullah doanya itu. Selalu Rasulullah mengucapkan itu. Sabit kolbi ala dinika, tetapkan hatiku atas agamamu. Wa ala taatika, dan ketaatan kepada engkau. Itu untuk apa? Istilahnya itu rahasia kehidupan kita supaya kita selalu berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan membahas tentang kematian. Kematian itu musibah paling besar. Kematian merupakan musibah terbesar bagi umat manusia. Surat Al-Maidah itu menyebutkan 106, fa'asobatkum musibatul maut. Fa'asobatkum musibatul maut. Nah, di ayat ini Allah menyebutkan musibah. Kematian itu musibah paling besar. Namun, menurut para ulama, ada musibah yang lebih besar dari kematian. Saya ulang. Ternyata ada musibah yang lebih besar dari kematian. Apa itu?
yaitu lalai terhadap mati, tidak peduli dan jarang memikirkannya, serta tidak sungguh-sungguh mempersiapkan diri akan datangnya kematian. Ini musibah terbesar, yaitu bila manusia lalai, tidak peduli alias mengabaikan, dan jarang memikirkan kematian. Karena saya pernah menyampaikan bahwa kita itu terkena gito. Gito itu kan orang-orang yang di sekitar kita itu gito. Gito itu yang membuat kita itu menjadi tidak fokus ke akhirat. Tidak tajam melihat kematian itu. Padahal kematian itu merupakan sesuatu yang pasti terjadi pada diri manusia. Namun, nah di sini kebiasaannya, coba Ibu perhatikan ya, Bu Syarifah, Bu Halimah, Bu Iman, Bu Kamaria. Kalau Ibu dengar ada berita kematian gitu, maka sebenarnya berita kematian itu kan kita kita padahal itu berita kematian itu berita tentang saudara kita atau tetangga kita yang meninggal se apa se sewaktu kita masih hidup, itu sebenarnya berita besar. Tapi ketika kita mendengar berita kematian tentang saudara-saudara kita, apakah bibi, apa kakek, apa nenek, apa paman, atau siapa saja, berita itu dianggap ringan. Kenapa? Kan itu orang lain. Ah, gitu. Kan itu orang lain. Nah, sedangkan saya masih saya masih belum terkena itu. Sehingga begitu terus anggapan manusia tentang kematian. Jadi rasanya kematian semakin menjauh gitu. Sekarang kita akan membahas tentang Imam Al-Qurtubi itu menyusun 2 buku. Buku itu adalah tentang At-Tadhkirah. At-Tadhkirah itu membahas tentang menjelang kematian, alam kubur, akhirat, sampai surga neraka. Di situ lengkap. Di dalam buku itu disebutkan, salah seorang nabi bertanya kepada malaikat maut, "Hai malaikat, tidakkah kamu punya seorang delegasi?" Delegasi itu apa ya? Apa delegasi, Bu Halimah? Wakil ya Pak, wakil. Wakil, utusan. Ya, ya benar ya. Ya, Delegasi, ya wakil. Oke, betul wakil. Tidakkah kamu punya seorang delegasi yang kamu suruh datang mendahulimu supaya manusia bersiap-siap menyambut kedatanganmu? Jawab malaikat maut. Benar, demi Allah. Malaikat maut menjawab, aku bahkan punya banyak delegasi. Ini malaikat maut bilangnya. Aku punya banyak delegasi berupa macam-macam. Satu, gangguan dan penyakit. Sesak nafas, jantung, paru-paru, ginjal, stroke. Itu adalah delegasiku. Yang kedua, berbagai hal yang menyedihkan, yang kita nggak suka. Apa itu? Uban. Uban, kulit keriput, mata kabur, pendengaran kurang, jalannya sempoyongan, suaranya parau. Jadi maksud delegasi-delegasi tersebut adalah agar manusia menyadari bahwa dirinya udah kedatangan sinyal. Ya, kedatangan tanda-tanda. Dan dengan tanda sinyal tersebut, manusia diharapkan bertaubat dan bersiap-siap menghadapi kedatanganku, kata malaikat maut.
Namun umumnya manusia salah paham, gagal paham, lalu mereka berusaha semaksimal mungkin apa itu menghindari, menanggulangi, menjauhi delegasi itu. Apa maksudnya? Padahal tugas pokok delegasi itu adalah alarm, ya kan? Tanda bahaya waktu kedatangan malaikat maut telah dekat. Namun manusia menganggapnya sebagai gangguan hidup yang harus diatasi. Manusia dengan tidak suka dengan datangnya delegasi demi delegasi, sakit, uban, keriput. Mereka berusaha menyingkirkannya. Coba kalau Ibu lihat tawaran di dunia medis, bahkan dokter juga, bahkan klinik untuk bagaimana mengatasi kulit keriput itu kan, Masya Allah, banyak dan itu mahal, mahal sekali. Itu dia sebenarnya dengan ke dokter mengobati mengencangkan kulit supaya nggak keriput itulah dia menghindari delegasi dari malaikat maut. Jadi kalau seperti itu sikap manusia terhadap delegasinya malaikat maut, maka delegasi itu gagal mencapai misi sucinya. Yang terjadi manusia tetap saja dengan kebiasaan lamanya, tidak tambah rajin nambah sholat sunat, tidak puasa sunnah, tidak menambah bacaan Al-Quran, tidak sedekah dan infak, zikrullah dan amalan bermanfaat lainnya dia tidak tingkatkan. Jadi manusia itu justru sibuk menghindari delegasi dan menganggapnya delegasi itu sebagai gangguan kenyamanan hidup. Ini saya membuka rahasia kehidupan manusia yang di sekeliling kita seperti itu terjadinya. Padahal di dalam kitab At-Tadhkirah itu disebutkan tidak satu hari pun di mana matahari terbit hingga terbenam, malaikat maut itu selalu berseru. Hai orang-orang yang telah berumur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Inilah saatnya kalian mengambil bekal. Sekali lagi kalian masih berakal, anggota tubuh kalian masih kuat dan perkasa. Hai orang yang telah berumur 50 tahun, telah dekat saatnya memetik dan panen. Hai orang yang telah berumur 60 tahun, kalian melupakan syariat Allah, hukuman Allah, melalaikan jawaban atas firman Allah. Ini apa itu malaikat itu setiap hari itu berseru begitu. Jadi mulai sekarang setelah saya menyampaikan seruan malaikat itu, tolong setiap hari kita dengar seruan malaikat itu. Jadi kita ingat ada malaikat menyeru, hai orang-orang yang telah berumur 60 tahun, kalian masih sibuk dengan dengan urusan-urusan duniawimu. Lalu kalian tidak meningkatkan kualitas kedekatan dengan Allah. Baik, itu malaikat maut yang tiap harinya berseru. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang bagaimana gambaran malaikat maut itu. Di dalam kitab itu, At-Tadhkirah itu disebutkan malaikat maut itu kepalanya di langit, tapi kakinya di bumi. Bahwa dunia ini di hadapan malaikat maut hanyalah seperti piring dan tempat meja makan
piring dan tempat makan di hadapan salah seorang dari kamu sekalian. Malaikat maut itu berdiri di tengah-tengah dunia ini, memandang ke segala penjurunya, daratan, lautan, dan gunung-gunungnya. Hanyalah seperti memandang sebutir telur. Sebutir telur di depan kalian itu. Ibaratnya malaikat maut itu melihat dunia ini hanya sebutir telur bagi malaikat maut itu. Malaikat maut itu mempunyai banyak pembantu yang jumlahnya hanya Allah yang maha mengetahui. Tidak seorang pun dari malaikat pembantu itu bila diizinkan menelan seluruh langit dan bumi sekali telan, niscaya dilakukannya. Saking besarnya, Masya Allah. Itu di dalam Tadkirah disebutkan seperti itu. Jadi eh, gambaran malaikat maut itu luar biasa. Jadi kalau dikatakan, loh, ini bagaimana manusia itu miliaran di muka bumi. Malaikat maut katanya Israel satu, nggak bisa begitu. Dia punya anggota banyak sekali dan hanya Allah yang tahu. Baik, kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir, Hudzaifah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ceritakan kepada kami batas maksimal usia umatmu." Rasulullah menjawab, antara 50 sampai 60 tahun. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimanakah dengan orang-orang yang berusia 70 tahun?" Beliau menjawab, sedikit dari kalangan umatku yang mencapai usia 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Makanya Rasulullah kemudian berdoa, semoga Allah merahmati orang-orang yang berusia 80 tahun dan 90 tahun. Saya ulang, Rasulullah berdoa, semoga Allah merahmati orang-orang yang berusia 70 tahun dan 80 tahun dan 90 tahun. Semoga doa doa Rasulullah dikabulkan khususnya untuk ibunya Bu Halimah, ibunya Bu Syarifah Tolha. Amin. Amin ya Ya Rabbal Rabbal Alamin. Alamin. Insya Allah. Alhamdulillah. Jadi kesempatan ibu untuk meraih surga besar sekali karena ibu masih punya ibu. Tapi ini ada tentang uban. Ini ada kisah yang sangat luar biasa. Ada seorang tua yang sebenarnya dia 50-an tahun. Kemudian dia bercermin. Pada saat bercermin, dia itu melihat ada dua uban di rambutnya. Maka dia berteriak-teriak seperti orang gila. Oh, waktuku telah sampai, waktuku telah sampai. Kemudian dia itu selalu hari-harinya itu selalu di Masjid Rasulullah. Kalau malam hari dia di kuburan Baqi. Terus-menerus demikian sampai dia wafat. Nah, ini berita tentang uban. Mungkin kalau ibu-ibu belum ada yang beruban ya. Bu Syarifah udah beruban. Bu Halimah Udah Pak. oh, udah. Ya. Itu Bu sudah Syarifah Tolka beruban. udah belum? Sudah. Udah ya. Bu Syarifah Radia. Sudah Ustaz. Udah. Bu Kamu udah nampak Iman. kelihatan. Bu Iman udah belum? Sepertinya yang Sudah. Bu Iman belum ya.
Iman muda, muda lagi. Sudah, dah tua dah Ustaz. Sudah. Sepertinya yang belum tuh Bu Nuriyah ya. Bu Nuriyah belum ada uban ya. Jadi saya ingin menyampaikan satu hadis yang menggembirakan tentang uban. Pertama, sabda Nabi, ini di dalam tafsir Ibnu Katsir, saya kutip hadis ini. Barang siapa beruban sehelai dalam Islam, maka uban itu menjadi cahaya baginya pada hari kiamat. Masya Allah. Ini berita gembira ini Bu Iman. Bu Syarifah. Itu satu hadis. Barang siapa beruban sehelai dalam Islam, maka uban itu menjadi cahaya baginya di hari kiamat. Ini hadis yang dari Rasulullah ini menggembirakan semua. Juga hadis sabda Rasulullah. Sesungguhnya Allah malu untuk mengadab orang-orang yang beruban. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini hadis yang menggembirakan. Nah, ini jadi uban itu delegasinya malaikat. Jadi jangan dicet. Apa, jangan di apa namanya? Eh, apa Bu biasanya kalau orang mengecat itu dinamain Warna Ustaz, diwarnakan rambutnya. oh diwarna ya, diwarna hitam ya. Saya punya temen yang suka dia mengecat rambut. Aduh, Masya Allah. Dia Atau nggak dye tahu Ustaz. ada hadis Dipanggil, ini. bahasa orang putihnya dye hair. Iya. Tapi begini, ada kisah tentang malaikat maut ini ketika nemui Nabi Daud. Di dalam tafsir itu disebutkan. Kisah malaikat maut mendatangi Nabi Daud. Maka Nabi bertanya, siapa kamu? Aku adalah, jawabnya malaikat maut. Aku adalah makhluk yang tak pernah takut kepada para raja dan tak bisa dihalangi gedung-gedung. Dan saya tidak mau menerima suap, kata malaikat maut. Kalau begitu kamu adalah malaikat maut. Benar, benar Nabi Allah. Kenapa kamu datang kepadaku sementara aku belum siap? Ini Nabi Daud itu. Kemudian malaikat itu mengatakan, Hei Daud, kata malaikat, mana fulan kerabatmu itu? Mana fulan tetanggamu itu? Nabi Daud menjawab, mereka telah meninggal dunia. Tidakkah kamu mengambil pelajaran hingga kamu bersiap-siap, Nabi Daud? Jadi Nabi Daud itu dimarahin oleh malaikat maut. Karena dia tadi mengatakan merasa belum siap. Jadi sebenarnya nggak ada perasaan siap tidak siap itu karena sebenarnya cara melihatnya aja Ibu. Jadi kalau kita itu kan sama dengan Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim itu ditemui malaikat maut, begitu juga gitu. Eh, apa? Kenapa kamu mau mencabut nyawa kekasihnya Allah? Kan Nabi Ibrahim itu kan Khalilullah. Khalilullah itu kan kekasih Allah. Kenapa kamu mau mencabut kekasih Allah? Malaikat maut bingung jawabnya. Dia balik kembali ke Allah. Ya Allah, Nabi Ibrahim mengatakan begini kepadaku. Saya bingung menjawabnya. Oh, begitu. Bilang kepada Ibrahim, kekasih Allah, apakah kamu tidak mau ketemu kekasihmu? Ah, dikatakan oleh Allah dijawab begitu kepada malaikat diajarin begitu oleh Allah. Balik itu malaikat balik ke Nabi Ibrahim. Oke, dia udah punya jawaban mantap temui Nabi Ibrahim. Ya Nabiullah Ibrahim, Allah mengatakan,
Apakah kekasih Allah tidak mau ketemu dengan kekasihnya? Nabi Ibrahim nggak bisa lagi jawab. Langsung, iya, 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 ya, kalau gitu saya ingin ketemu kekasihku. Itu ada disebutkan di dalam hadis. Jadi para nabi pun ada ujiannya seperti itu, ibu-ibu, gitu. Nah, sekarang supaya kita siap, itu bagaimana prosesi pencabutan nyawa itu. Di dalam At-Tadhkirah itu disebutkan proses pencabutan nyawa. Malaikat maut itu mencabut nyawa anak Adam dari bawah tiap-tiap anggota tubuhnya. Dari kuku tangan, kuku kakinya, urat-uratnya, dan rambutnya. Dan tiap kali nyawa itu sampai sampai dari sendi ke sendi yang lain, maka rasa sakitnya lebih dahsyat daripada dipukul 1000 kali pukulan pedang. Astagfirullahaladzim. Disebutkan seperti itu. Disebutkan dalam hadis, apabila kematian seorang mukmin telah dekat, maka turunlah 4 malaikat maut. Satu malaikat menarik nyawa si mukmin itu dari kaki kanan, satu lainnya menarik dari kaki kiri. Maka nyawanya mengalir bagaikan tetesan air dari pancuran. Lalu mereka menariknya dari ujung jari dari ujung jari-jari. Adapun kalau orang itu orang kafir, nyawanya dicabut seperti batang besi pemanggang daging yang dicabut dari gulungan wol yang basah. Jadi susah sekali ditariknya itu. Kalau itu adalah apa itu orang kafir. Ini juga tentang dari At-Tadhkirah juga tanda apa itu eh, di dalam At-Tadhkirah itu disebutkan tentang eh, tidak 4 malaikatnya. Ada yang mengatakan bahwa saat malaikat maut mau mencabut nyawa seorang, dia bersama 7 malaikat rahmat dan 7 malaikat adab. Saya ulang. Ketika malaikat maut mencabut nyawa seorang, dia bersama 7 malaikat rahmat dan 7 malaikat adab. Apabila malaikat maut mencabut jiwa orang yang beriman, maka dia serahkan kepada malaikat rahmat. Lalu mereka memberikan kabar gembira bahwa dia akan mendapatkan pahala kepada jiwa tersebut dan membawanya naik ke langit. Namun, apabila malaikat maut mau mencabut jiwa orang kafir, maka dia diserahkan kepada malaikat adab. Lalu mereka memberikan kabar duka bahwa dia akan mendapatkan adab kepada jiwa tersebut, sehingga membuatnya jiwa tersebut gelisah. Tapi kalau apa mayat orang mukmin, roh orang mukmin itu dibawanya ke Iliyin, ke tempat yang paling tinggi. Dibawa ke Iliyin, roh paling tinggi. Nah, sekarang di dalam proses detik-detik pencabutan nyawa itu, dari Abul Hasan Al-Qabisi Rasulullah bersabda, apabila seseorang, nah ini yang perlu Bu, ini perlu mendapat perhatian ya. Apa itu? Saya kan menyampaikan hadisnya detik-detik kematian. Rasulullah bersabda, sesungguhnya
apabila seseorang hendak meninggal dunia, maka duduklah di sisinya dua setan. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Duduklah di sisinya dua setan. Yang satu duduk di sebelah kanannya dan yang lain ada di sebelah kirinya. Setan yang berada di sebelah kanan berwujud seperti orang yang dikenal sebelumnya. Bisa ustadz, bisa ayah, bisa paman, dari orang yang dekat dengan dia waktu di dunia itu. Kemudian dia berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku dulu adalah orang yang sangat menyayangi dan mencintai kamu." Dia berkata kepada orang yang mau meninggal itu. "Saya dulu sangat mencintai kamu. Karena itu matilah kamu dalam agama Nasrani. Karena agama Nasrani adalah agama terbaik." Adapun setan yang di sebelah kiri berwujud bisa seperti ibunya atau seperti orang yang dia kenal, yang dekat dengan dia gitu. Lalu berkata, "Hai anakku, dulu perutku telah mewadahi kamu. Tetekku telah memberimu minum dan pahaku telah menjadi pangkuanmu. Matilah kamu dalam agama Yahudi, karena agama Yahudi adalah agama yang terbaik." Ini godaan setan pada waktu orang mau meninggal. Jadi setan itu tahu orang yang mau meninggal, malaikatnya belum datang. Itu dia begitu setan itu. Maka dari itu Allah mengajarkan doa surat Ali Imran ayat 8. Coba tolong dibuka Bu, surat Ali Imran ayat 8. Udah. Sudah Bu Halimah, tolong dibaca Bu Halimah. Oh, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Maka antal Sadaqallahu wahab, adzim. sadaqallahul adzim. Robbana itu kan munada ya Bu. Ya, Pak. Nah, itu ada ya yang dimahdhuf. Ya, Ya, ya yang dimaksud. ya betul. Aslinya ya nida ya, ya Robbana. Yang munada, ya, yang nida. Oke. Latuzik itu lanya la apa? Lanahi, Lanahi wa jasmi, betul? ya, wajazam, ya. Ya, kemudian tuzik dijazem, ya kan? Naam, Kulubana adalah maf'ul bih. ya, Oke. maf'ulun bih fathah. Ya, oke, ya betul. Sekarang di surat inilah kita itu diminta sering berdoa dengan ini. Rabbana la tuzigh qulubana. Doa yang di dalam Al-Quran itu memang ada doa yang khusus untuk Rasul. Itu yang kita Ya, nggak boleh. Tapi doa ini untuk kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Nah, pada saat apa itu ada gangguan setan tadi itu kan saya bilang tadi kan ada dua setan di kanan dan ya, kiri Bu Halimah, betul? betul, Pak. Nah, kalau kita sering membaca doa ini akan otomatis diucapkan apa itu untuk menghadapi dua setan itu. Karena itu bahaya, pada saat-saat seperti itu bahaya, sangat bahaya. Bahayanya adalah kalau orang lalu dengan adanya setan itu, bujukan setan itu, orang jadi susah mengucapkan kalimat tauhid. Itu bahayanya Hmm. Bu Halimah. Kan Ya, padahal kan Pak. man, man qala bi akhiri la ilaha illallah Ilaha dakhala illallah. jannah, ya kan? Iya, Pak. Tapi ada setan yang mengganggu itu. Nah, jadi oleh karena itu, maka kalau ulama ada yang menyarankan saat-saat orang itu sudah susah, maka segera baca Al-Quran. Supaya apa? Surat apa aja? Surat Yasin boleh. Maksudnya apa? Supaya setan jangan ada yang mengganggu. Itu maksudnya.
Masya Allah. Tapi yang paling penting adalah Ibu mulai saat ini tolong ini di samping doa yang tadi itu Ya, ini itu jangan sampai apa itu dilupakan. Ini harus paling sering Alhamdulillah ini. Pak. Sudah, ya, Iya, udah betul. diamalkan. Ya, udah. Oke, baik. Alhamdulillah. eh Apa itu? Maka sebenarnya begini. Ketika kita ada gangguan setan, lalu kita itu mohon kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana, kita minta kepada Allah, ya Allah jangan kami condongkan hati kami ke kesesatan. Ya, Jadi itu namanya setan memang itu Rasulullah yang mengatakan bahwa bakal ada dua setan itu begitu. Jadi dia ingin menarik ke Yahudi, ingin menarik ke Nasrani. laporan. Kenapa? Karena di Al-Quran sebutkan Ya, betul. walantardo angkal Yahudu walan Nasoro hatta Ya, tatabia milatahum. Jadi ya. walantardo sampai kapanpun mereka nggak akan ridho. Yahudi dan Nasoro hatta tatabia milatahum sehingga kalian itu Ikut eh, agama mereka. dia mengikuti mereka gitu. Maka dari Ya. itu dia bisa bekerja sama dengan setan itu. Seperti itu ininya. Nah, kalau kita sudah mengucapkan doa ini, itu kemudian apa itu? Ya Allah, jangan palingkan kami ketika kami menghadapi maut. Ya Allah, jangan palingkan kami ketika kami menghadapi maut. Dan Kau sebelumnya telah memberi hidayah kepada kami sekian lamanya. Nah, di Ya. dalam kitab ini disebutkan, jika Allah menghendaki hidayah dan keteguhan kepada orang itu, maka datanglah kepadanya rahmat Allah. Ini kan tadi kan wahab lana miladungka rohmatan. Betul, Bu Halimah? Ya, Pak, betul. Wahab lana miladungka rohmatan. Ya kan? Dia kan Iya, berharap rahmat Allah kan? iya, Pak. Maka setelah itu doa dipanjatkan, Allah mengabulkan. Rahmatan ini ada di dalam tafsir disebutkan adalah malaikat Jibril. Oke. Malaikat Jibril datang. Kemudian kan malaikat Jibril itu kan malaikat pembawa rahmat, ya kan? Al-Qur'an Iya, kalau malaikat Jibril membawa rahmat. betul, Jadi Pak. malaikat Jibril itu mengusir setan-setan itu dari Oh, sisi orang yang akan meninggal itu. Jibril hmm. menghapus. Kalau orang tadi itu kan bisa dia dalam keadaan bimbang ya. Kok ini Iya, orang Pak. tua saya, ayah saya, ibu saya, ustadz saya menasihati begitu sekarang. Dan itu kita harus paham bahwa detik-detik itu sakaratul maut itu detik-detik yang susah. Manusia sangat susah, jadi berpikirnya nggak bisa terlalu jernih. Oleh karena itu kalau kita hafal doa ini, insya Allah Allah akan yusabbitullah. Allah itu akan memberikan keteguhan. Nah, Amin. Ya. amin ya Rabbal Alamin. Jadi malaikat rahmat ini datang, malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril mengusir setan-setan itu dari sisi orang yang akan meninggal. Jibril Hmm. menghapus eh, ke apa itu keraguan-raguan dari wajah orang itu sehingga dia tampak seperti tersenyum. Hmm. Kebanyakan orang yang tampak tersenyum pada saat kematian adalah karena senang dengan hadirnya malaikat Jibril. Malaikat Hmm. Jibril menyapa kepada dia. Hai Fulan, Hmm. tidakkah kamu mengenalku? Aku adalah Jibril dan mereka itu musuh-musuhmu. Maka matilah kalian dalam agama yang lurus dan syariat yang agung. Itu Hmm. apa itu ucapan malaikat Jibril kepada orang yang apa mau Sakratul meninggal. Maut. Iya, betul. Ya, tapi Seperti itu apa itu? Tapi juga ada kalimat
hadis yang menggembirakan, yaitu maksudnya begini ya, malaikat maut itu datang itu rupanya itu apakah rupanya bagus, tidak bagus, atau menyeramkan atau tidak, itu tergantung amal perbuatan kita, Ibu-ibu. Nah, Hmm. ini di dalam hadis Barok bin Azib itu Rasulullah bersabda, sesungguhnya jika seorang mukmin menjelang berpisah dari dunia menuju akhirat, malaikat langit turun kepadanya. Wajah mereka putih bagai matahari. Mereka membawa kafan dan wewangian dari surga. Lalu mereka duduk di depannya sejauh pandangan si hamba. Kemudian malaikat maut duduk di depan kepalanya, di dekat kepalanya. Lalu mengatakan, wahai jiwa yang baik. Dalam riwayat lain disebutkan jiwa yang tenang. Keluarlah menuju ampunan dan ridho Tuhanmu. Lalu jiwa itu keluar, mengalir seperti tetesan air. Lalu malaikat mengambilnya. Ini sama dengan yang di surat akhir surat Al-Fajr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul Nafsul ma'innah. mutmainnah Ya. Irji'i ila ila rabbiki rabbiki rabbi rodiyatam yakum mardiyah. mardiyah Wadkhuli fi ibadi. ibadi Wadkhuli jannati. jannati. Di situ ada satu rahasia yang orang suka lupa memahaminya. Wadkhuli fi ibadi. Jadi sebenarnya kedudukan manusia yang paling tinggi itu adalah ibadi. Ibadi itu hamba Allah. Ibadi. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati. Apa maknanya fadkhuli fi ibadi? Fadkhuli fi ibadi itu maknanya adalah ya mulai sekarang jadilah hamba Allah. Artinya selalu kepada ingat Allah. Di sini saya ingin menyebutkan apa itu sabda Rasulullah tentang kalau mayit ketika meninggal. Itu Rasulullah bersabda, perhatikan. Dari Salman Al-Farisi, Rasulullah bersabda, perhatikan 3 hal pada seorang mayit ketika dia meninggal. 1, jika pelipisnya berkeringat. 2, matanya berlinang. Dan 3, hidungnya mengembang. Itu adalah rahmat dari Allah yang telah turun kepadanya. Tapi apabila dia mendengkur seperti unta muda yang kecekik, padam roman mukanya, dan berbuih kedua sudut mulutnya, itu adalah azab Allah yang telah menimpanya. Kenapa pelipis berkeringat? Kenapa apa itu tanda keringat itu tanda apa itu rahmat dari orang yang beriman? At-Tirmidzi, Abu Abdullah At-Tirmidzi menafsirkan sesungguhnya orang mukmin itu masih tersisa padanya beberapa kesalahan. Maka kesalahan-kesalahan itu dikurangi saat dia menjelang meninggal. Maksudnya kesalahan-kesalahan itu dibalas pada menjelang meninggal. Maka rasa sangit yang luar biasa itu adalah untuk menghapus kesalahan-kesalahannya itu. Oleh karena itu pelipisnya itu berkeringat. Eh, Maka itu tandanya. Kemudian matanya berlinang. Dia seperti menangis gitu. Karena sebenarnya dia gembira. Karena ada berita gembira. Pada saat dia itu menjelang sakaratul maut itu dikasih berita gembira.
Dan bergerita gembira itu sangat menggembirakan dia. Kamu adalah apa itu ada berita dari Allah mengembirakan untuk kamu. Kamu mendapat ampunan dari Allah, mendapat rahmat dari Allah. Makanya dia setengah menangis, matanya berkaca-kaca. Demikian juga ketika lubang hidungnya mengembang, karena saking berita gembira itu, dia merasa senang rahmat Allah turun kepada dia itu. Ya. Oh. Seperti itu, apa itu? Maka dari itu ini ada apa itu? Kalau kalian di antara kita mendatangi orang yang dari Ibnu Majah Rasulullah bersabda, apabila kamu menghadiri orang yang mau meninggal dunia di antara kamu sekalian, maka pejamkanlah matanya. Karena sesungguhnya mata itu mengikuti perginya roh. Dan berkatalah yang baik-baik, karena malaikat mengamini apa yang dikatakan oleh keluarga si mayit. Bismillahi ucapan yang baik itu antara lain Bismillahi wa ala millati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika memejamkan mata itu Bu, kita mengucapkan Bismillahi wa ala millati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian ada doa yang mungkin baiknya doa ini nanti saya kirimkan via WhatsApp aja ya Bu. Iya Pak, Saya bisa. ya karena ini doa ini penting untuk menghadapi sakaratul Betul. maut gitu. Ya Allah. Supaya Ibu dengar, sekarang saya bacakan aja dulu. Allahumma alif baina kulubina wa aslih data bainina wa hadina subulas salami wa najjina minadz zulumati ilan nur wa jannibna fawahisha ma dhahara minha wa ma baton wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa kulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa ja'alna syakirina li ni'matika musinina biha qabilaha wa atmimha alaina. Ini doa bagus untuk kita tuh selalu bersiap-siap di dalam menghadapi maut, Ya. sakaratul maut. Kita ucapkan sekarang Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la khawla wala quwata illa billahil aliyil adim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Syukran Pak. warahmatullahi taala Alhamdulillah. wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Minta maaf salah silap kami. Sama-sama Ibu semua. Alhamdulillah.